Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan selamat pagi. Langsung saja kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil kerja kami. Dan adapun judul yang kami ambil yaitu Kuker Cana atau kue kering cana yang beranggotakan 6 orang. Adapun anggota kelompok kami yaitu Farah, Jamalia, Muhammad Ramadan, Al-Faruq Farid, Atisa Sri Madawani, Reski Nandalwitri, dan Nur Fadilah. Dan untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membacakan ringkasan eksekutif dari materi kami. Ringkasan eksekutif: industri yang bergerak di bidang gabus menjadi makanan. Home industri ini bernama Kuker Cana. Nama usaha ini kami ambil dari singkatan produk olahan yang akan kami tawarkan, yaitu kuker, singkatan dari cookies kering, dan cana sendiri adalah nama latin dari ikan gabus. Kami memilih jenis usaha ini karena usaha yang memanfaatkan ikan gabus masih jarang dalam bentuk olahan dan menjadi camilan atau makanan ringan. Oleh karena itu, kami mengambil inisiatif untuk menciptakan inovasi baru dengan mengolah ikan gabus menjadi cookies yang tentunya memiliki cita rasa yang unik, menarik, dan sehat. Dan itulah tadi sedikit pemaparan tentang Kuker Cana. Dan untuk pemaparan materi selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Wara untuk memaparkan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, sebelum memulai usaha, hal pertama yang harus kita perhatikan yaitu bagaimana kita merencanakan sebuah bisnis usaha tersebut agar bisnis kita dapat berjalan dengan sukses dan tujuan dari bisnis kita dapat terjalan. Kuker Cana, bidang usaha. Usaha ini bernama Kuker Cana, bergerak di bidang pengolahan dan pemanfaatan ikan gabus menjadi cookies. 2 jenis produk. Jenis produk yang kami tawarkan adalah cookies kering dari olahan ikan gabus yang merupakan cookies sehat untuk berbagai kalangan. Ketiga, lokasi usaha. Lokasi usaha kami rencananya bertempat di Mandale, Kabupaten Pangkajene, dengan dasar pertimbangan bahwa lokasi ini dekat dengan sekolah, pasar, kampus, serta lokasinya yang mudah diakses. Selanjutnya yaitu adalah penggunaan dari produk kami. Penggunaan dari produk Kuker Cana yaitu sebagai alternatif bagi anak-anak yang malas atau kurang suka makan ikan. Selain itu, produk ini juga berguna sebagai obat untuk mempercepat penyembuhan pasca operasi. Keunikan dari produk kami adalah tepung yang kami gunakan adalah tepung ikan gabus, sehingga berbeda dengan cookies lainnya yang pada umumnya menggunakan tepung biasa. Selain itu, tepung ikan gabus kami buat sendiri sehingga lebih higienis dan sehat. Selanjutnya yaitu adalah keunggulan. Adapun keunggulan dari produk kami yaitu pertama, bahan baku yang mudah didapatkan dalam kuantitas cukup besar. Kedua, dari segi pengolahan, teknologi pengolahan ikan gabus menjadi cookies ikan gabus relatif sederhana. Yang ketiga, memiliki kandungan nutrisi yang tinggi sehingga sangat baik untuk kesehatan. Yang keempat, memiliki kandungan albumin yang diperlukan dalam proses pemulihan pasca operasi. Dan yang terakhir, atau dapat mencegah terjadinya malnutrisi pada anak dan membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya yaitu adalah dampak usaha terhadap lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan mengembangkan usaha ini, kami berencana melakukan kerjasama dengan petambak budidaya ikan gabus, sehingga pemasok penyediaan bahan baku produk kami. Sehingga secara ekonomi hal ini akan mendatangkan keuntungan bagi para pembudidaya ikan gabus. Pada proses awal menjalankan usaha ini, kami hanya akan melibatkan beberapa orang mahasiswa sebagai pengelola usaha ini. Jika usaha ini nantinya berkembang dan tujuan dari usaha kami tercapai, maka kami akan merekrut beberapa orang untuk menjadi ini. Selanjutnya yaitu adalah resiko usaha.
usaha yang harus benar-benar diperhatikan agar kedepannya kita dapat mampu memberikan solusi atau mengantisipasi sehingga usaha kita tidak mengalami kebangkrutan. Yang pertama, persaingan. Seiring perkembangan teknologi, maka kemungkinan akan banyak permunculan usaha makanan yang diproduksi dari ikan gabus yang bahkan jauh lebih bervariasi dan mungkin jauh lebih menarik dari produk yang kami tawarkan ini. Yang kedua, pada tahap awal usaha kemungkinan agak susah menarik minat konsumen karena produk yang terbilang masih baru dan sedikit unik, sehingga bahkan terdengar aneh, sehingga mungkin bisa saja orang-orang merasa hal ini agak sulit untuk dikonsumsi atau Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya, yaitu Nur Fadila. Baik, rencana pemasaran. Yang pertama yaitu target konsumen. Semua kalangan mulai dari anak remaja hingga dewasa. Namun yang akan menjadi target pemasaran utama adalah mahasiswa dan dosen penelitian pangkep. Yang kedua, wilayah pemasaran dipasarkan di kampus dan area sekitar kampus. Jika target pasar kami tercapai dan menunjukkan angka yang signifikan, maka kami akan memperluas wilayah distribusi ke warung dekat kampus, Indomaret, misi pasaraya, dan pusat belanja khas pangkep. Yang ketiga, situasi persaingan. Saat ini, belum banyak usaha yang menawarkan atau menjual berbagai produk olahan makanan ringan atau cemilan dari ikan gabus di daerah Mandala, sehingga persaingan usaha belum terlalu ketat. Strategi pemasaran. Yang pertama yaitu penyebaran informasi secara langsung. Penyebaran ini dilakukan kepada kelompok atau individu, yaitu dari mulut ke mulut. Sehingga penyampaian langsung kepada kelompok dapat dilaksanakan dengan mengikuti berbagai pameran kewirausahaan ataupun seminar kewirausahaan. Sedangkan penyampaian langsung kepada individu dapat dilakukan secara langsung kepada individu yang bersangkutan. Yang kedua yaitu penyebaran informasi secara tidak langsung. Penyebaran informasi secara tidak langsung dapat melalui media sosial yang biasa disebut dengan strategi internet marketing seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Harga produk. Pada tahap awal menjalankan usaha Kukercana, pertama-tama kami akan memproduksi 200 toples per hari. Adapun harga jual satu toples ukuran 500 gram yaitu sekitar Rp15.000. Adapun bahan bakunya yaitu ikan gabus, mentega, brown sugar, es batu, telur ayam, baking powder, rasa vanili, garam, choco chips. Dan adapun peralatan tersebut yaitu blender, oven pemanggang, timbangan, mixer, loyan atau cetakan, toples, blender, baskom. Peralatan pun seperti pengaduk, pisau, stiker, dan kompor gas. Adapun proses pembuatannya yaitu bersihkan ikan gabus, kemudian potong menjadi beberapa bagian, lalu rendam dengan es batu selama 10 menit. Ambil daging ikan yang sudah direndam, kemudian haluskan menggunakan blender, lalu ratakan di atas loyan oven hingga matang. Haluskan mentega, kemudian masukkan tepung ikan gabus tadi, lalu tambahkan 2 butir kuning telur, bahkan garam, rasa vanili, dan baking powder, lalu campur semua adonan hingga kalis. Cetak adonan tersebut, kemudian tambahkan choco chips di atasnya. Selanjutnya masukkan cetakan ke dalam oven hingga suhu berkisar 150 sampai matang. Cookies siap dikemas. Selanjutnya saya persilakan Pak Muhammad Ramadan. Baik, terima kasih atas kesempatan sebelumnya. Saya akan membacakan bagian selanjutnya, yaitu rencana manajemen. Next. Adapun bentuk usaha
ini merupakan industri yang dikelola oleh mahasiswa yang berrelasi dengan para petambak budidaya ikan gabus dalam penyediaan bahan bakunya. Situasi persaingan. Nama usaha Kukercana. Bidang usaha pengolahan produk ikan gabus. Jenis produk atau jasa yaitu kukis ikan gabus. Alamat perusahaan Mandale. Nomor telepon 00114731. Next. Adapun struktur dari pemilik atau pengurus dari usaha tersebut yaitu direktur. Sebagai direktur yaitu Muhammad Ramadan, posisi marketing Arah, posisi keuangan Atiza Zri Madawani, posisi produksi Jamaliah, posisi administrasi Reski Nandawitri, dan pengelolaan pabrik yaitu Nur Fadila. Next. Baik, saya akan membacakan inventaris barang produksi atau investasi tetap. Yang pertama yaitu blender, jumlah 1, harga satuannya 750.000, total 750.000. Kedua, oven pemanggang, jumlah 2, harga satuan 1.500.000, total harga 3 juta. 3. Timbangan, jumlah 1, harga satuan 200.000, total harga 200.000 rupiah. 4. Mixer, berjumlah 2, harga satuan 300.000, total 600.000 rupiah. 5. Kompor gas 2 mata, jumlah 1, harga satuan 500.000, total harga 500.000 rupiah. 6. Lemari pendingin, jumlah 1, harga satuan 3.500.000 rupiah, total harga 3.500.000 rupiah. Ruang pengolahan, jumlah 1, harga satuan 5 juta, total harga 5 juta rupiah. Loyang atau cetakan, jumlah 5, harga satuan 100.000, total harga 500.000 rupiah. 9. Lemari kaca, jumlah 1, harga satuan 1 juta, total harga 1 juta rupiah. 10. Pisau atau alat pemotong, jumlah 10, harga satuan 6.000, total harga 60.000 rupiah. 11. Pengaduk, jumlah 3, harga satuan 5.000, total harga 15.000 rupiah. 12. Baskom, jumlah 4, harga satuan 50.000, total harga 2 juta rupiah. Jumlah nama barang yang ke-13 yaitu seller cup, jumlah 1, harga satuan 1.500.000, total harga 1.500.000 rupiah. Adapun total biaya kebutuhan peralatan yaitu total sejumlah 16.810.000 rupiah. Next. Selanjutnya yaitu biaya variabel. Variabel per hari. Pertama, ikan gabus, jumlah 10 kg, harga satuan 85.000, total biaya 85.000 rupiah. 2. Toples atau kemasan, jumlah 200 cup, harga satuan 5.000, total biaya 1 juta rupiah. 3. Mentega, jumlah 10 kg, harga satuan 30.000, total biaya 300.000 rupiah. 5. Brown sugar atau palm sugar, jumlah 6 kg, harga satuan 15.000, total biaya 90.000 rupiah. 6. Es batu, jumlah 10 bungkus,
harga satuan 1.000, total biaya Rp10.000. Telur ayam 1 rak, biaya Rp50.000. 8 baking powder, jumlah 2 botol, harga satuan Rp5.000, total biaya Rp10.000. 9 perasa vanili, jumlah 2 botol, harga satuan Rp6.000, total biaya Rp12.000. 10 choco chips, jumlah 500 gram, harga satuan Rp45.000, total biaya Rp45.000. Garam, jumlah 1 bungkus, harga satuan Rp2.000, total biaya Rp2.000. Terakhir yaitu stiker, jumlah 200 kemasan, harga satuan Rp2.500, total biaya Rp500.000. Adapun total biaya produksi cookies ikan gabus per hari yaitu sejumlah Rp2.104.000. Total biaya variabel tambah peralatan produksi yaitu Rp18.914.000, dan biaya transportasi sejumlah Rp100.000. Terakhir yaitu biaya gas LPG sejumlah Rp20.000. Baik, itulah tadi pembacaan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Atiza Sri Mawadawani. Dengan itu saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membaca proyeksi laba atau rugi pada 1 bulan pertama mulai usaha. Kapasitas produksi per harinya yaitu 200 cup, harga produk penjualan yaitu 15.000 per cup. Kapasitas produksi per bulan yaitu 200 kali 29 kali 15 sama dengan 87 juta rupiah per 1 bulan selama 29 hari. Biaya variabel per hari yaitu 2.104.000 dan biaya variabel per bulan yaitu 29 kali 2.104.000 sama dengan 61.016.000. Biaya variabel atau variabel cost 61 totalnya 61.016.000. Biaya bahan baku dan bahan pendukung per bulan 61.016.000. Biaya tetap yaitu 120.000, biaya transportasi 100.000, biaya gas LPG 20.000, total biaya tetapnya yaitu 120.000, total biaya produksinya yaitu 61.016.000. Labanya 25.864. Selanjutnya, benefit atau cost ratio. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost yaitu 61.016.000. Yang kedua, bahan baku dan bahan pendukung per bulan yaitu 61.016.000. Biaya tetap atau fixed cost yaitu 120.000. Biaya transportasi 100.000, biaya gas LPG 20.000. Total biaya tetapnya yaitu 120.000. Total biaya produksinya yaitu 61.016.000. B atau C ratio pendapatan penjualan atau biaya produksi yaitu 1,4. Itulah tadi materi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Jamalia untuk materi selanjutnya. Baik, itulah tadi hasil pemaparan tentang cooker cana atau kue kering cana. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu
Dengan adanya usaha Kukarcana yang akan kami kembangkan ini dengan produk cookies ikan gabus, kiranya mampu membuka peluang usaha yang baik. Selain itu, usaha ini bertujuan agar usaha pengolahan ikan gabus tidak hanya sebatas budidayanya saja, tapi mampu menciptakan produk olahan yang kreatif dan inovatif yang memiliki nilai jual di pasaran. Melihat peluang bisnis dan potensi ikan gabus yang memiliki kandungan gizi yang tinggi dan baik untuk kesehatan, maka mungkin saja ke depannya dapat dikembangkan tidak hanya pada bidang olahan makanan saja, namun juga digunakan untuk keperluan industri lainnya seperti minuman obat, krim kecantikan, dan lain-lainnya. Baiklah, itulah kesimpulan dari materi kami, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.